Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah hudah, amma ba'du. Para pemirsa MUI TV yang berbahagia, pada saat-saat kita memasuki bulan suci Ramadan, tentu saya ingin mengingatkan kembali, kita sering berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari beberapa bulan yang lalu agar kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke bulan suci Ramadan. Kini kita sudah berada di pintu gerbang memasuki bulan suci yang kita harapkan ini semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali memori kita tentang bahwa agama kita yang kita banggakan ini, Islam, memiliki 3 pondasi mendasar. Yang pertama adalah rukun yang kita gambarkan sebagai rukun Islam. Itu ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. 3 pokok pilar utama ini menjadi pondasi dari setiap muslim yang harus menjadi pedoman dalam beragama. Tentang yang pertama, yaitu pondasi iman. Iman memiliki rukunnya sendiri, yaitu 6. Sebagaimana sering kita pelajari, sering kita dengarkan tentang rukun iman. Yang kedua, tentang pilar yang kedua, yaitu Islam. Islam juga memiliki rukun. Sebagaimana sering kita dengar, ada 5 pilar di sana yang kita sebut rukun Islam. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan hanya memiliki 1 rukun, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita jumlah yang berasal dari 3 pilar agama ini, maka akan menjadi jumlahnya adalah 12. 6 ada di rukun iman, 5 ada di rukun Islam, dan 1 ada di rukun ihsan. Kesemuanya adalah satu kesatuan yang wajib setiap muslim memahami 3 pilar pokok dan rukun-rukun yang ada berdiri di atas 3 pilar ini. Nah, salah satu bahasan kita ini yang ada di rukun Islam, yaitu apa? Tentang puasa tadi itu. Puasa ini bukan satu-satunya cara kita untuk meningkatkan ketakwaan, tetapi ayat tegas mengatakan bahwa hal yang terpenting dalam 1 tahun yang harus kita perbaharui adalah iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang bisa meningkatkan kualitas ketakwaan itu, konsep yang ada dalam Al-Quran adalah masalah puasa. Oleh karena itu ayatnya bahwa kita sering dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayat ini mengandung satu pemahaman betapa pentingnya puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan. Lepas dari rukun puasa itu sendiri, yaitu niat, menahan lapar dan dahaga, ya, kemudian buka terakhir di maghrib. Terlepas dari itu rukun semuanya, secara syariat memang puasa itu menahan makan dan minum.
itu secara syariat. Tapi secara hakikat tidak hanya terbatas dalam kita mengendalikan rasa lapar dan haus. Apa yaitu lebih jauh lagi? Puasa targetnya adalah bukan hanya mempuasakan jasmani, perut, tetapi juga harus kita mempuasakan dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai kualitas puasa itu sendiri. Apa contohnya? Contohnya adalah bagaimana orang yang berpuasa itu harus mampu mengendalikan pendengaran, mengendalikan ucapan, pikiran, dan lain sebagainya. Ini penting karena apa? Karena tidak hanya puasa sekedar menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu jaga omongan kita, jangan sampai omongan-omongan, ucapan-ucapan yang ditimbulkan oleh orang siapapun yang berpuasa itu keluar dari lisannya kata-kata kotor, penghinaan, pembulian, dan yang senada dengan itu menyakitkan orang dan sebagainya. Itu dari hal lisan. Jadi puasa itu puasa ya perut, ya puasa lisan dari mengucap ucapan yang kotor-kotor. Kemudian pikiran juga, pikiran harus jernih kita ketika orang yang berpuasa itu. Tidak boleh memikirkan hal-hal yang kotor atau niat-niat yang tidak baik. Nah, secara keseluruhan maka secara syariat dan secara hakikat dari puasa itu harus kita tempuh. Itu pentingnya kita berpuasa Ramadan agar target meningkatkan ketakwaan itu tercapai. Karena ini momennya hanya sebulan sekali, 30 hari atau 29. Nah, oleh karena itu maka saya berharap pada semua pemirsa MUTV agar kita mengintrospeksi diri dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas puasa itu sendiri, mulai dari waktu imsak sampai dengan waktu maghrib saat berbuka puasa. Nah, ini ibadah yang paling pokok di siang hari, yaitu berpuasa tadi itu. Nah, kemudian ibadah-ibadah lain selama kita bulan Ramadan di malam hari contohnya ada di sana sunnah Rasul, yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh adalah bagian daripada ibadah yang hanya ada di selama bulan suci Ramadan. Tidak ada taraweh di luar bulan Ramadan. Maka kesempatan itu harus kita ambil, baik di mushola maupun di masjid, ataupun yang tidak punya waktu di mushola dan masjid di rumah. Silakan, yang penting jangan sampai tidak melaksanakan sholat taraweh. Mau 8 rakaat 11 dengan witir, mau 20 rakaat 23 dengan witir, silakan saja. Yang paling penting adalah tidak hanya ibadah di siang hari dengan puasa, tapi juga harus kita laksanakan ibadah-ibadah di malam hari, yaitu dengan memperbanyak sholat-sholawat sunnah dan tarawih diantaranya. Di luar itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang tadarus Al-Quran, memanfaatkan waktu dengan baik. Daripada kita ngobrol, bicara yang tidak ada guna manfaatnya, maka lebih baik kita tadarus. Boleh kita tadarus apa siang hari, apa pagi hari, apa sore hari, apa jam-jam setelah pelaksanaan sholat tarawih dan lain sebagainya. Ada juga yang memanfaatkan waktu dengan sholat tahajud dan lain sebagainya. Ini adalah banyak yang kita kadang-kadang seringkali luput perhatian kita bahwa ibadah puasa hanya puasa saja. Masih banyak ibadah lain, dan kesempatan itu adalah kesempatan yang paling berharga. Setahun dalam sebulan tidak akan terulang lagi bulan Ramadan ini. Dengan harapan ya mudah-mudahan dengan kualitas ketakwaan yang kita bisa lakukan di bulan puasa Ramadan ini bisa menghantarkan ketakwaan kita beribadah selama 11 bulan yang akan datang, sehingga diharapkan dengan jiwa-jiwa ketakwaan yang
baru keluar dari bulan suci Ramadan masuk ke bulan Syawal, kita sudah dalam keadaan suci dan bersih. Bersih secara fisik, secara batin, kemudian kita kembali ke fitrah lagi, maka di sanalah kita akan menemukan titik awal untuk memulai ibadah baru setelah bulan suci Ramadan dengan dasar ketakwaan yang kita bentuk sama bulan suci Ramadan. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelum Ramadan ini nanti kita harapkan bisa meningkatkan amal ibadah kita di luar bulan suci Ramadan. Maka ibadah tahun lalu gitu, dengan ibadah tahun yang akan datang bisa kita bandingkan lebih baik mana setelah bulan suci Ramadan. Bila ibadah kita setelah Ramadan lebih baik daripada tahun lalu, maka itu pertanda bahwa puasa kita, ibadah selama bulan suci Ramadan menemukan titik temu peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kemudian ibadah di tahun yang akan datang setelah Ramadan lebih jelek, lebih buruk, berkurang dari tahun yang lalu, itu menjadi pertanda bahwa ibadah puasa kita selama Ramadan ini kurang mendapatkan kualitas. Itu akibat kita tidak memanfaatkan dengan baik selama kita dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Harapan kami dan juga harapan semua pengurus MUI Kota Bekasi, MUI kecamatan di 12 kecamatan ini, mari sama kita ajak warga masyarakat untuk melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pun demikian pada kawan-kawan saudara saya yang non muslim, yang tidak melaksanakan Ramadan, yang tidak melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, ya kita berharap bisa bersinergi menghormati saudara-saudara yang berpuasa, sehingga kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan antara yang puasa dengan yang tidak puasa. Bersama saling menghormati, bersama saling menghargai, dan saling menjaga masing-masing ibadah kita di selama bulan suci Ramadan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahannya, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.